Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Komalasari. Saya guru BK di UPTD SMP Negeri 1 Lelea. Di sini saya akan mengimplementasikan salah satu 7 jurus BK hebat, yaitu jurus yang kedua, kelola emosi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kesehatan selalu menyertai kita. Baik, sebelum memulai kegiatan bimbingan klasikal kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Lucky. Dalam hati aja. Yuk. Doa mulai. Mulai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kegiatan ini berjalan dengan lancar. Oke, kelas 7C. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, semuanya rajin-rajin. Oke, sebelum memulai kegiatan ini, Ibu ada ice breaking untuk meningkatkan semangat kalian. Masih semangat? Ice breaking-nya yaitu tepuk fokus. Ketika Ibu bilang selamat pagi, kamu tepuk 1 kali. Ketika Ibu bilang selamat siang, kamu tepuk 2 kali. Selamat sore 3 kali. Selamat malam. Selamat malam tidak ada suara, setengah tepuk. Karena malam waktunya. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Bagus. Ini udah ada tepuk 1. Selanjutnya, ulangi lagi. Fokus. Selamat pagi. Selamat malam. Malam. Malam setengah tepuk. Fokus. Coba kalau Ibu sayap sini berarti yang bunyi laki. Sayap kiri perempuan. Oke. 1, 2, 3. Selamat malam. Nah, fokus. Selamat pagi. 2 kali. Selamat malam. Selamat malam. Bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sudah happy? Sudah? Oke, berarti Ibu mau tanya nih. Sekarang kan materinya bisa kalian lihat, yaitu kelola emosi. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan perasaan kalian nih. Perasaan kalian hari ini seperti apa? Baik. Apalagi? Senang? Yang senang mana coba? Senang. Senang. Yang sedih? Ada yang lagi sedih? Ada. Yang lagi marah? Kesel? Ada nggak? Ada. Oke. Sebelumnya di sini Ibu akan melakukan bimbingan klasikal dengan materi kelola emosi. Tujuannya apa? Yang pertama, peserta didik mampu mengelola emosi. Setiap orang pasti memiliki emosi. Nah, emosi itu apa? Sudah bisakah kita mengelola emosi? Ada nih di sini biasanya laki-laki, ditembus sedikit langsung emosi. Berarti kita masih belum bisa mengelola emosi. Dari sini Ibu akan mengajak kalian agar kalian bisa mengelola emosi. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali peta emosi. Agar kamu tahu hari ini kamu lagi marah kah, lagi sedih kah, ya. Jangan sampai kamu nggak tahu, padahal lagi sedih, padahal lagi
memasuki yang pertama, yaitu aktivitas. Ibu akan bermain kertas emosi. 1. Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Ibu akan membagikan selembar kertas. Nah, ini kertasnya. Setelah itu, guru BK akan membacakan sebuah cerita. Lanjut, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika kamu merasa senang, kertas dapat diusap. Nah, ya. Jika kertas dapat diremas. Diremas kertasnya. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Proses ini akan dilakukan 3 cerita. Saatnya istirahat. Jadi yang pertama, ketika kamu senang dielus, ketika kamu kesal diremas, dan ketika marah disobek. Ibu minta bantuannya dibagikan. Sekarang kita mulai, stop kertasnya diberikan. Ibu bacakan cerita ya. Ketika kamu senang ketika kamu kesal diremas, ketika kamu marah kita masuk ke dalam cerita. 1. Pagi, suasana kelas terasa sedikit berbeda. Bu guru sudah masuk lebih dulu, tapi wajahnya terlihat agak berbeda. Kamu duduk di bangku sambil membuat kecil. Jujur, pagi ini kamu tidak terlalu semangat. Setelah kamu gagal mengerjakan tugas. Dan sekarang rasanya aku luar biasa. Jika rasanya, kamu di kelas aku perasaan gimana? Lanjut, 2. Pelajaran dilihat. Anak-anak, hari ini kita akan membuat proyek kelompok. Setiap kelompok harus menyiapkan ide dan tulisan di kertas yang akan dibagikan. Benar, rasanya. Yang ketiga, kamu mendapatkan kertas putih bersih, lalu mulai berdiskusi dengan teman kelompokmu. Semuanya berjalan lancar sampai pagi, teman kelompokmu datang terlambat. Dia masuk dengan wajah pucat dan rambut berantakan. Lanjut. Maaf, tadi datang belas. Maaf, aku telat. Katanya belas, tapi kami yang sudah lelah sejak pagi langsung misal. Telah terus, gara-gara kamu, kelompok kita sudah mulai. Semua dengan tinggi, kami terdiam dulu. Mana rasanya? Tiba-tiba orang datang telat, kelompokmu. Lanjut. Lalu, bu guru menatap Rani dan bertanya lembut. Rani, boleh ibu tahu kenapa kamu terlambat? Rani menggigit bibirnya pelan sebelum menjawab. Tadi aku bantu ibu ke rumah sakit. Beliau lagi sakit dan harus kontrol pagi ini. Aku nggak sempat kasih kabar. Ada yang masih utuh kertasnya? Ada yang udah remas? Sudah. Coba sini, udah remas sini. Kamu maju depan. Gak apa-apa, sini. Oke. Ya, di sini coba lihat namanya siapa? Aulia. Aulia, kertasnya sudah sedikit hancur. Kenapa? Kesel. Gara-gara ada Rani telat. Nah, terus apa lagi? Nyesel nggak setelah kamu meremas ini? Nyeselnya apa? Setelah kamu ini. Oke. Awalnya kita kesel, ya seperti Aulia. Rani telat nih, gara-gara Rani jadi kelompoknya nggak jadi mulai. Pas kita tahu kenapa sebabnya, ternyata Rani mengantar ibunya yang sakit ke rumah sakit. Jadi kita nyesel karena kita nggak tahu di awalnya. Ya, oke. Ada yang sama seperti Aulia? Ada yang berbeda? Ada nggak yang berbeda? Ada yang sampai-sampai banget. Terima kasih Aulia. Tepuk tangan buat Aulia. Bagus Aulia. Ada yang masih bersih kertasnya? Ada nggak? Kamu sampai sobek. Kamu sobek. Kamu bersih itu. Kamu sobek. Ada yang sobek. Oh iya, terlalu. Siapa namanya? Iya. Terlalu kesel. Tadi Aulia sudah meremas. Setelah tahu alasannya dia menyesal. Kemudian dikembalikan lagi. Apakah kertas yang sudah hancur, yang sudah kusut, ketika dikembalikan lagi bisa seperti semula? Tidak. Tidak akan pernah seperti semula. Kenapa? Kenapa? Udah sobek. Karena hati yang terluka itu tidak bisa sembuh seperti semula. Terkadang kita
tapi kita tidak bisa melupakan. Makanya untuk kalian dijaga mulutnya sebelum tahu alasannya kenapa. Jangan sampai kita menjudge teman kita. Kan kita akhirnya nyesel. Oh, tahu gitu kalau kamu telat gara-gara nganterin ibu kamu sakit, kan kita bisa maklum. Kita nggak usah kesel, kita nggak usah marah-marah. Tadi kita udah marah-marah sama Rani gara-gara kamu nih. Jadi kelompok kita nggak jadi mudah. Setelah tahu, kita nyesel. Dan kelas ini hatinya Rani itu tidak akan bisa kembali seperti semula. Ya, paham dari cerita ini? Apa itu emosi? Kalian tahu? Emosi. Coba nih, huruf A untuk mengekspresikan emosi bahagia. Coba gimana? 1, 2, 3. A. Emosi bahagia. Coba gimana? Oke. Huruf I untuk mengekspresikan emosi takut. Coba 1, 2, 3. Gimana? Jangan sampai kita bahagia. Huruf U untuk mengekspresikan emosi kecewa. Coba 1, 2, 3. Kecewa ya. Huruf E untuk mengekspresikan emosi terkejut. Gimana? 1, 2, 3. Ya, pintar. Huruf O untuk mengekspresikan emosi kagum. 1, 2, 3. Oke, bagus. Siapa ya? Ibu minta Pak I. Sini Pak I, maju ke depan. Untuk mencontohkan ekspresi bahagia. Coba huruf A untuk bahagia. Lihat sana ke depan. Huruf A untuk bahagia. 1, 2, 3. Oh. Ini mah bahagia terus. Coba lanjut ke depan, ibu yang bacakan. Huruf O untuk mengekspresikan emosi kagum. Gimana? 1, 2, 3. Oh. Kalau huruf I mengekspresikan emosi takut. 1, 2, 3. Ini mah gak ada ekspresinya ya, sama aja ya. Oke, tepuk tangan buat Pak I. Ada yang mau maju ke depan mengekspresikan? Oke, kita bareng-bareng ya. Coba dari ekspresi ini yang kalian senang ekspresi apa? A ya. Coba bareng-bareng kita berekspresi bahagia ya. 1, 2, 3. Baik. Lanjut. Aplikasi. Sekarang yang terakhir. Tadi konsep ya. Kalau tadi aplikasi. Siswa mencoba menerapkan nilai itu dalam kehidupan nyata. Surat
surat maaf dan empati. Siswa menulis surat pendek untuk seseorang yang pernah mereka marahi atau salah pahami, atau menulis pesan empati seperti aku akan berusaha memahami perasaan orang lain sebelum bereaksi. Oke, sekarang sudah memasuki yang terakhir. Setiap dari diri kita pernah mengalami kesalahan, ya tidak? Kita pernah salah paham sama orang lain, ya tidak? Iya tidak? Mungkin kita juga pernah melukai hati orang lain. Kita tidak sengaja ngomong kasar, ngomong yang sakit hati sehingga orang lain menjadi sakit. Sekarang ibu ingin kamu menulis di kertas lembar. Tulis kata-kata surat maaf untuk temanmu atau untuk kedua orang tuamu. Siapapun, untuk siapapun yang pernah kamu lukain hatinya. Bisa? Ibu kasih waktu 5 menit. Ditulis untuk siapa? Apa bebas? Untuk yang pernah saya sakiti. Untuk siapapun, untuk aku yang pernah sakiti. Kita ini kita memahami bahwa kata-kata dan tindakan yang menyakitkan seperti meremas kertas bisa membuat hati seseorang kusut dan terluka. Meskipun kita bisa meminta maaf, tetapi bekasnya tetap ada. Karena itu sebelum bereaksi, belajarlah berhenti sejenak, menarik nafas, dan mencoba memahami. Mengelola emosi bukan berarti menahan marah, tetapi memilih cara yang tepat untuk mengekspresikannya agar tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Jadi mulai dari sekarang, ketika ada masalah, tolong berhenti sejenak. Berhenti sejenak, memahami situasi, memahami keadaan. Setelah itu baru kita bereaksi. Apa itu bereaksi? Meluapkan emosi kita, meluapkan perasaan kita. Kita ini siswa, kita ini berilmu, ya. Jadi jangan sampai ketika ada masalah kita langsung meluap-luap. Kita berhenti dulu, lihat dulu situasinya. Siap?
berjamaah di Masjid SMP Negeri 1 Lelea. Bapak minta kepada anak-anak kelas 7 dan 9 yang beragama Islam silakan